sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Jadi kita barusan selesai tadi main pound feet di dalam dan itu seru banget, dan yang paling penting adalah menyehatkan jantung kita. Kalau untuk dari acinya ini teh ya enak banget ya, lembut. Jadi menurut aku bahkan aku kayaknya lebih suka ini deh dibanding biasa wae. Nah, manfaatnya itu untuk mengganti energi kita yang hilang tadi. Dokter Traveler, silakan Indonesia! Sebelum kita pound feet bareng ibu-ibu di Bogor, kita traveling ke desa Jambuluwuk dulu ya guys. Seperti biasa, untuk mengawali hari yang indah, kami memulai dengan bernyanyi seru kayak gini guys. Pagi guys, sekarang aku Dr. Adib ditemenin bapak dan ibunya. Kita lagi ada di desa Jambuluwuk, Bogor, Jawa Barat. Nah, sekarang kita udah sama mereka dan katanya di sini ada hal menarik ya Pak ya. Ada kebiasaan warga sini nanam kacang ya. Wow. Kacang apa tuh Pak? Kacang tanah. Kacang tanah guys. Ini kacang Iya. yang mana Pak? Iya. Coba Pak kita ambil Pak. Gimana sih caranya Pak? Pegang batangnya. Oh tapi agak bener-bener deket dengan tanah ya Pak. Coba ditarik deh Pak. Oh iya tuh guys. Lihat tuh. Nih Kacangnya banyak banget. Iya, aku banyak nih guys. Wah, ternyata caranya mudah juga ya Dok ya. Sekarang kita panen ya. Panen kacang tanah mudah kok. Gemburkan tanahnya dan cabut deh. Lihat, kacang dalam satu rumpun tanaman menghasilkan cukup banyak kacang ya. Dari satu biji kacang tanah bisa jadi sebanyak ini guys. For your information, kacang tanah yang siap panen itu udah berusia sekitar 100 hari setelah ditanam. Nah, kayak tanaman kacang tanah ini nih. Yeay! Dalam sekali panen, Bapak bisa menghasilkan sekitar 2 karung kacang tanah. Halo guys. Halo. Wah, Pak, ternyata dia lebih banyak curang. Bener kan Teh? Kan cuma bertiga. Iya. Kita cuma berdua. Terus selain mereka bertiga, mereka ada tempatnya kita Iya, pakai kami tangan. Boleh deh, boleh deh. Gak Kesatin apa-apa ya. Dok, yang penting kita hasilnya kalau digabungin banyak banget. banyak. Nah biasanya kalau misalnya kacang di sini udah dipanen, biasanya dimasak apa Pak? Digoreng. Digoreng. Bikin buat bumbu kaci. Kaci. Kaci, Iya. kaci itu apa Pak? Apa Pak? Kacang aci. Kacang Waduh. aci, makanan khas daerah sini Iya. ya Pak? Wih, aku belum pernah tuh Pak nyobainnya. Yaudah Oke. kita langsung ya. Let's kita go. masak. Ayo, Pak, Oke, kita let's masak. go. Proses pembuatan kaci atau kacang aci, pertama-tama kita bikin acinya dulu ya. Uniknya aci di sini dibuat dari tepung sagu guys. Jadi tepung sagu dicampurkan dengan air dingin, aduk hingga merata, lalu masukkan ke dalam air mendidih yang sedang direbus. Jangan lupa saring agar kotorannya nggak ikut masuk ya. Aduk-aduk hingga mengental. Setelah itu, angkat, masukkan ke wadah, dan diamkan hingga mengeras. Sekarang kita bikin sambalnya ya. Pertama-tama, goreng kacang tanah hingga kering, lalu sisihkan. Lanjut, ulek kacang tanah yang udah digoreng hingga halus. Proses selanjutnya, kita tumis bumbu halus hingga wangi. Masukkan cabai halus dan kacang tanahnya. Tambahkan air secukupnya. Beri kaldu bubuk dan penyedap rasa. Masukkan aci yang udah dipotong, aduk-aduk hingga rata, dan tara, jadi deh. Yeay! Akhirnya
makanannya udah jadi nih guys. Ini salah satu makanan khas ini ya Bu ya? Iya. Wih, the best banget. Namanya ini kaci. makan Yuk bareng-bareng kita ya. langsung Satu, serbu. Remember what you said to me. Ya udah yuk kita Oke, kita makannya. makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Somewhere out here, way up high in the stratosphere, there's someone. Ini mirip kuahnya tuh kuah kayak siomay gitu ya Pak Bu, tapi lebih versi lebih kental. Tapi menurut aku juga sama kayak Dokter Niko tadi. Ini benar-benar kayak kuah somai tapi versi lebih pedes dan lebih garing karena Betul. ada tadi prosesnya digoreng ya. Iya. Jadi rasanya itu lebih kriuk gitu, crispy gitu. Terus juga kalau untuk dari acinya ini teh ya enak banget ya, lembut. Kalau somai kan masih kayak agak ini ya, alot ya. Nah kalau misalnya ini lebih lembut dari somai. Jadi menurut aku bahkan aku kayaknya lebih suka ini deh dibanding dari somai. Ya ayo Bu, Mbak makan. Si Teteh kok dari tadi nggak habis-habis ya? Dikit banget. Kenapa Teh? Takut jerawatan makan kacang. Wih, kata siapa? Siapa yang bilang tuh Teh? Pasti lihat ini ya, pasti lihat ya berita-berita ini ya di sosmed ya. Jadi teh jerawat itu muncul karena adanya sumbatan pada kelenjar minyak gitu loh. Tapi kelenjar minyak itu kenapa bisa tersumbat? Karena adanya bakteri, bukan karena kacangnya gitu. Nah jadi terus kalau misalnya takut jerawat kacang itu sebenarnya mitos ya Dok ya. Karena sebenarnya dari kacang itu sendiri dia itu mempunyai kandungan anti peradangan. Tapi balik lagi, kan toleransi orang sama makanan itu berbeda-beda. Bisa jadi satu orang itu nggak cocok dengan kacang, tapi itu bukan karena dia itu kacang nyebabin jerawat, tapi mungkin karena dia intoleransi atau ada alergi terhadap kandungan dari kacang itu. Teteh kalau makan kayak gini pernah timbul reaksi merah? Enggak sih, takut aja. Takut ya. Tapi nggak pernah timbul ya? Enggak ada. Berarti aman sih ya. Betul banget Dok. Jadi Teteh boleh sebenarnya makan kacang. Yaudah yuk kita makan lagi yuk. Makan lagi. Pokoknya Oke guys, sekarang kami melanjutkan traveling buat keliling desa. Permisi Bu. permisi Bu. Mau kemana Bu? Ini baru beli kasa Buat apa Bu? buat suami. Emang suaminya kenapa Bu? Kakinya ada luka. Oh Ada gitu. luka. Oh Iya. iya. Boleh nggak Bu buat kita cek? Boleh. Sekalian ya. Ya, Iya. ya udah. Boleh Jalan ya. nggak, Bu? Iya. Di situ ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ya Bu ya? Halo Bapak. Ya Pak. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Saya Dokter Adi. Saya Iya, Dokter iya. Niko Pak. Ya, selamat datang. Pak, tadi kita nggak sengaja lewat ketemu ibunya. Ya. Ibunya bilang katanya suaminya kakinya luka ya. Nah, kita boleh lihat nggak Pak sambil periksa mungkin kita Oh iya, bisa bantu silakan Pak. ya. Ya, silakan. Pertama kali kejadiannya kayak gimana Pak? Kalau Kita periksa pertamanya ya. sih itu benjolan sedikit ya. Benjolan sedikit Ya, awalnya. kayak semacam bisul gitu, Pak. Oke. Oh, jadi tadi bisulnya Ya, itu bisulnya di sini. di situ. Nah, jadi ini karena lukanya terbuka dan dasarnya itu adalah otot ya, ini Otot, udah ya, dasarnya otot, udah otot. otot. Paling bagus ke dokter bedah untuk penanganan yang paling bagus lah, yang paling utama. Nah, ini tapi kita bisa ngajarin Bapak gimana cara penanganan luka yang baik, setidaknya nanti untuk membantu dari kulitnya yang baru tumbuh, terus juga melawan infeksi. Nah, ini kita kebetulan juga bawa madu dicampur nanti dengan NaCl atau cairan ini nih, Steril ya, sodium Dok, ya? klorida, ya cairan steril. Sebenarnya kenapa pakai madu? Karena kandungan madu ini sebenarnya punya banyak manfaat untuk penanganan luka. Yaitu yang pertama, dia ini ada enzim-enzim yang membantu dari perbaikan dari kulit yang rusak, dan juga dia ini berfungsi sebagai antibakteri dan juga anti radang. Jadi bagus banget Pak buat penanganan luka. Ini kita pakainya 1:1 ya Pak ya. Jadi Ya. sekitar segini, satu bagian madu dicampur nanti dengan 1 bagian NaCl. Oke, udah 1:1. Selanjutnya kita campur, lalu kita peres ya Pak ya. Ya. Tapi jangan sampai habis, biarin dia lembab kayak Lembab gini. Nih, baru nanti kita tempelkan. Gambarnya. Oke,
Kira-kira kalau ini bisa sembuh nggak dok? Bisa sembuh normal lagi nggak? Sebenarnya bisa Pak, tapi dengan waktu yang lama ya Pak ya, karena nggak bisa sebentar dan juga yang paling penting itu adalah kebersihan yang Bapak lakukan. Karena prinsipnya memang kalau dia semakin kotor, semakin infeksi terus, akan semakin lama juga penyembuhannya. Nah, nanti Bapak bisa ngelakuin ini 1 kali sehari ya, jadi diganti setiap pagi atau setiap malam, terserah Bapak nyamannya gimana. Ini kalau dilihat sebenarnya Bapaknya juga udah cukup rajin ya dok ya? Udah rajin. Penanganan lukanya juga lumayan bagus sih Pak. Harus dipertahanin Pak. Apalagi Bapak rajin kan ke puskesmas kan Pak? Rajin seminggu 2 kali itu. Oh, gitu harus aja. Pak. Oke. Kira-kira ada yang Bapak mau tanyain nggak? Cukup? Cukup kayaknya Pak. Udah ya. Ya. Ini kita tinggalin ya madunya buat Bapak sama NaCl-nya juga. Ini saya bawa satu lagi juga kebetulan. Sama kasanya juga Bapak ambil aja. Ini untuk diganti. Oke. Ya, saya izin ya Pak ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Ya, Mas ya, Dok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.